sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia, yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025, nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 2, almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 3, almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4, almarhum Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 5, almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 6, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 7, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8, almarhum Sayhona Muhammad Holil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 9, almarhum Tuan Ronda Haim Saragih, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 10, almarhum Zainal Abidin Syah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Persiapan penganugerahan gelar pahlawan nasional.
Kepada ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Saya yang kesana. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglunjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Ahli waris almarhum Profesor Dr. Motar Kusumatmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Mokhtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Ahli waris almarhumah Hajar Rahma El Yunisia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Rahmah El Yunisia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Ahli waris almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi, Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dengan mendirikan HIS di Raba 1921, Sekolah Kejuruan Wanita 1922, Sekolah Agama dan Umum di setiap Kejenelian 1922. Ahli waris almarhum Syekhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Syekhona Muhammad Khalil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama. Ahli waris almarhum Tuan Rondahaim Saragi, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, dikenal sebagai Napoleon dari Batak di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragi, pasukan raya di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala. Ahli waris almarhum Zainal Abidin Syah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi, Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya. Saudara, baru saja Presiden Prabowo Subianto berikan anugerah gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara. Tempat yang Anda saksikan saat ini, saudara, proses penganugerahan gelar pahlawan nasional, prosesnya telah dilakukan beberapa menit lalu dan langsung penganugerahan diberikan oleh Presiden Prabowo kepada ahli waris dari 10 tokoh. Dan setelah diserahkan begitu kepada ahli waris,
Presiden Prabowo memberikan selamat kepada seluruh ahli waris yang berada di Istana Negara, disusul oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan juga segenap undangan lainnya. Saudara, perlu diketahui dari 10 tokoh yang mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional saat ini di Istana Negara, di antaranya adalah almarhum Abdurrahman Wahid yang merupakan Presiden keempat Republik Indonesia. Kemudian yang juga jadi perbincangan sebelumnya ada Soeharto yang merupakan Presiden kedua Republik Indonesia. Yang juga mendapatkan gelar pahlawan nasional ada Marsina yang merupakan aktivis buruh. Selain itu ada juga Muchtar Kusumaatmadja yang merupakan akademisi dan juga diplomat dari Jawa Barat. Ada juga saudara nama Hajah Rahman El Yunusiah yang merupakan tokoh perempuan Sumatera Barat. Dan juga almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo merupakan tokoh militer. Saudara, yang juga mendapatkan gelar pahlawan nasional hari ini ada Sultan Muhammad Salahuddin yang merupakan Sultan Bima NTB. Ada pula almarhum Saikona Muhammad Khalil yang merupakan ulama dari Jawa Timur. Yang kesembilan, saudara, ada Tuan Rondahaim Saragih yang merupakan Raja Kerajaan Raya atau Simalungun, Sumatera Utara. Terakhir, yang ke-10 ada Zainal Abidin Syah yang merupakan Gubernur pertama Irian Barat yang sekarang menjadi Papua. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Istana Negara, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky di sana. Alva, selamat siang. Bagaimana prosesi penganugerahan gelar pahlawan nasional tadi saat ini yang kami saksikan setelah selesai dilakukan, dan bagaimana juga pertimbangan terkait nama-nama tokoh yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional hari ini, Alva? Selamat siang, yang Rahman. Saat ini seluruh proses penganugerahan gelar pahlawan kepada 10 orang sudah selesai dilaksanakan dan Presiden tadi juga sudah memberikan pernyataan selamat. Dan saat ini saya sedang berusaha untuk meminta pernyataan dari perwakilan keluarga yang kemudian datang untuk menerima anugerah pahlawan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau berbicara soal pertimbangannya, yang Rahman dan juga saudara, tentu saja ini sudah diseleksi secara ketat melalui Dewan Gelar Kehormatan yang sudah dibentuk, diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon, dan juga ia menyebutkan bahwa ini merupakan suara atau aspirasi yang diberikan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kabupaten untuk kemudian mengusulkan nama-nama dari wilayahnya untuk mendapatkan gelar pahlawan dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja yang cukup mengagetkan adalah nama dari Presiden kedua Soeharto yang juga saat ini mendapatkan gelar pahlawan di bidang perjuangan bersenjata dan politik. Kita akan mendengarkan pernyataan dari perwakilan keluarga Presiden kedua Soeharto. Alva, lalu bagaimana dengan prosesi selanjutnya? Oke, kita langsung ke Istana Negara untuk mengetahui informasi terkini di sana. Ini tanya itu Mbak Tutut nih yang ini. Ini yang paling tua nih. Bagaimana? Tentang pro kontranya? Ya pro kontra kan masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya.
ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jasa-jasa paling besar yang perlu di masyarakat menurut Pak apa? Paling apa Mas? Jasa paling besar yang dibuat jadi gelar pahlawan. Yang bisa melihatkan masyarakat sendiri ya, dan juga Presiden. Kedua kami tadi sudah sampaikan oleh adik saya, terima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia, kepada seluruh yang telah mendukung lah gitu. Untuk yang kontra, yang belum mendukung juga kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik Indonesia banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Ya. Tadi sudah sampai. Terima kasih banyak atas urusan beliau telah menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Untuk pertanyaannya sama tadi kan Presiden sampai ini sudah diajukan dan ini terlaksana. Jadi sendiri bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau dulu belum karena mungkin beliau yang belum ada banyak dikumpulkan itu ya. Apa kuwi jenenge? apa yang untuk itu loh, yang untuk supaya terpilih itu belum terkumpul. Tadi saudara, ungkapan dari putra dan juga putri Presiden Soeharto, yaitu Siti Hardianti Rukmana dan juga Bambang Triharmojo, yang memberikan atau mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo, di mana yang telah menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional di samping 9 tokoh lainnya. Dan saudara, seperti yang disebutkan bahwa penetapan 10 tokoh yang diajukan sebagai pahlawan nasional sudah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas. Sudah demikian, Breaking News Kompas TV. Akhir kata saya Yan Rahman, terima kasih. Sampai jumpa.